Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya khusus membahas ya tentang data-data yang terbaru terkait dengan keketatan SNMPTN khusus yang Prodi Saintek ya di Universitas Brawijaya atau UB tahun 2022. Karena dari data ini nanti kita akan bisa mengukur, kita bisa mengkalkulasi berapa peluang kita bisa diterima di jalur SNMPTN Universitas Brawijaya. Nah, tahun ini ya 2022 maba atau mahasiswa baru yang bakalan direkrut oleh Brawijaya itu 17.000 dari semua jalur. Ada 3 jalur UB itu secara umum, ada SNMPTN 30%, kemudian ada SBMPTN 40%, kemudian Mandiri 30%. Ini bisa jadi geser ya, karena teman-teman UB itu tahun ini sudah PTNBH. Jadi kalau PTNBH berarti nanti peluangnya SNMPTN semakin kecil, mungkin 20% ya, 20%, SBMPTN-nya 30%, Mandirinya 50%. Sehingga eh, SNMPTN hanya 5.000, kemudian SBMPTN sekitar 7 ribuan dan Mandirinya sekitar 5 ribuan. Nah, ini bisa geser ya. Nah, tahun lalu tahun 2021 jumlah pendaftar di UB untuk SNMPTN saja ya itu 41.716. Yang diterima hanya 5 ribuan. Jadi cukup jomplang sekali ya, artinya banyak sekali yang tidak terserap karena memang peminatnya banyak, kuotanya sangat kecil. Nah, data yang akan saya kupas adalah data keketatan. Apa itu data keketatan? Keketatan itu adalah daya tampung atau kuota dibagi jumlah peminat dikalikan 100%. Sebagai contoh, misalnya ada prodi kedokteran, daya tampungnya 50, peminatnya 1.000, maka keketatannya diperoleh dari 50 dibagi 1.000 atau 5%. Nah, apa arti 5%? Nanti gini, semakin kecil angka keketatan, itu berarti semakin tinggi persaingan. Dan itu artinya peluangnya semakin kecil. Semakin besar angka keketatan, berarti semakin rendah persaingan, dan itu menunjukkan peluangnya semakin besar. Nah, kita akan buka satu-satu ya prodi-prodi di Brawijaya Malang, khususnya di prodi Saintek, kira-kira keketatan tahun ini berapa? Yang pertama farmasi ya, wow, farmasi itu ternyata kuotanya tahun ini kuota tahun ini ya hanya 27, peminatnya tahun lalu 1.099, sehingga keketatan 2,46. FK kedokteran UB itu kuotanya 55, peminatnya tahun lalu 1.779, luar biasa sekali, ini sangat banyak sekali. Keketatannya 3,09. Kemudian ilmu keperawatan, kuotanya 44, peminatnya 1.324, sehingga keketatannya 3,32. Ilmu gizi, kuotanya 36, peminatnya 1.010, keketatannya 3,56. Kemudian ada teknik informatika, kuotanya 53, cukup banyak, peminatnya 1.450, keketatannya 3,66. Ini ada kelas pertama, 5 prodi yang paling ketat di Brawijaya. Dilihat dari angkanya, digitnya 2 dan 3. Ada farmasi, kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu gizi, dan teknik informatika. Teman-teman yang berpeluang milih prodi ini di UB ya, siap-siap dengan persaingan yang sangat tinggi, artinya peluangnya sangat kecil. Dan ini bisa jadi dijadikan bahan untuk ditimbang-timbang ya. Kalau modalnya tidak kuat ya, tidak usah nekat untuk milih 5 prodi ini. Lalu nomor 6 ada kebidanan, ini juga masih tinggi keketatannya, kuotanya 25, peminatnya 630, 3,97 keketatannya. Kemudian ada ilmu aktuaria, kuotanya hanya 20, peminatnya 459, keketatannya 4,36. Ada sistem informasi, kuotanya 44, lumayan banyak, peminatnya juga banyak, ini 926, yang keketatannya 4,75. Nomor 9 ada statistika, kuotanya 44, lumayan banyak ya. Peminatnya 856, keketatannya 5,14. Nomor 10 ada FKG, pendidikan dokter gigi, kuotanya 33, peminatnya 638, sehingga keketatannya 5,17. Ini adalah klaster kedua dengan rentang keketatan 4 sampai 5 ya. Ini juga masih sangat ketat ya, persaingan masih sangat tinggi dengan angka keketatan yang kecil ya. Nomor 11 ada arsitektur, kuotanya 42, peminatnya 88, keketatannya 5,2. Dan ada teknik sipil, kuotanya 40, peminatnya 765, sehingga keketatannya 5,23. Kemudian ada teknik industri, kuotanya 49, peminatnya 890, keketatannya 5,51.
Ada PWK, perencanaan wilayah kota, kuotanya 40, peminatnya 631 sehingga keketannya 6,34. Yang ke-15 ada teknologi pangan, kuotanya 47, lumayan banyak. Peminatnya juga banyak ya, 735 sehingga keketatannya 6,39. Ini kelompok prodi yang masuk klaster ketiga. Masih cukup lumayan tinggi juga persaingannya. Nomor 16 ada teknik lingkungan, kuotanya 36, peminatnya 496, keketatannya 7,26. Kemudian teknik kimia, kuotanya 32, peminatnya 423, keketatannya 7,57. Nomor 18 teknologi informasi, kuotanya 36, peminatnya 470, sehingga keketatannya 7,66. Nomor 19 ada prodi kehutanan, kuotanya hanya 20, peminatnya 251, keketatannya 7,97. Ada bioteknologi, kuotanya 36, peminatnya 442, keketatannya 8,14. Jadi ini klaster keempat. Di klaster keempat ini sudah mulai agak rendah persaingannya, dilihat dari angka keketatannya sudah 7 ke atas ya. Artinya dari jumlah kuota dan peminat tidak terlalu tinggi selisihnya, tetapi teman-teman juga perlu hati-hati jika nanti ini jadikan pilihan. Kita masuk ke klaster kelima. Nomor 21 ada teknik mesin. Kuotanya 47, peminatnya 554, keketannya 8,48. Dan ada agribisnis, kuotanya sangat banyak ya, 104. Tapi peminatnya juga luar biasa, 1145. Sehingga keketannya 9,08. Walaupun peminatnya banyak, tapi karena ini jumlah kursinya juga banyak, sehingga keketannya bisa lebih besar, angkanya besar. Nomor 23 ada prodi matematika, kuotanya 40, peminatnya 435, keketannya 9,2. Ada prodi biologi, kuotanya 39, peminatnya 387, keketannya 10,08. Ada prodi teknik elektro, kuotanya 49, peminatnya 477, keketatannya 10,27. Ini adalah klaster kelima dengan angka kisaran keketatan itu 9 sampai 10. Lumayan berpeluang kalau teman-teman memilih salah satu dari prodi ini. Kita masuk klaster ke-6. Klaster ke-6 ada prodi teknik komputer. Kuotanya 36, peminatnya 346, katanya 10,4. Kemudian ada teknik geofisika, kuotanya 22, peminatnya 209, keketatannya 10,53. Nomor 28 ada pendidikan dokter hewan, FKH ya, kuotanya 48, peminatnya 402, sehingga keketatannya 11,94. Nomor 20 ada agribisnis, ini tapi kampus Kediri ya. UB punya kampus di kota Kediri. Kuotanya 28, peminatnya 220, sehingga keketatannya ada di angka 12,73. Nomor 30 ada teknologi industri pertanian, kuotanya 69, sangat banyak ini ya. Peminatnya 515, keketatannya 13,4. Ini adalah klaster ke-6 dari prodi-prodi saintek di Universitas Brawijaya. Sudah mulai agak tinggi angkanya, ini menandakan persaingannya lebih rendah. Dan artinya itu peluangnya lebih tinggi jika teman-teman memilih salah satu dari prodi ini. Nomor 31 ada prodi kimia, kuotanya 44, peminatnya 313, keketatannya 14,06. Nomor 32 ada teknik pengairan, kuotanya 40, peminatnya 255, keketatannya 15,69. Nomor 33 ada fisika, kuotanya 22, peminatnya 126, keketatannya 17,46. Nomor 34 ada teknologi pertanian dan biosistem, kuotanya 33, peminatnya 187, keketatannya 17,65. Nomor 35 ada teknologi bioproses, kuotanya 25, lumayan. Peminatnya 138, sehingga keketatannya 18,12. Ini klaster ke-7, dan dilihat dari angka keketatannya semakin besar, berarti persaingannya semakin kecil. Artinya peluangnya semakin besar. Jadi kalau teman-teman menjadikan ini sebagai pilihan, tentunya punya peluang yang lebih besar dibandingkan harus pilih yang prodi-prodi di klaster 1, 2, atau 3. Kita lanjut ke klaster ke-7 ya, karena ini sangat banyak prodi saintek di Brawijaya ini. Nomor 36 ada manajemen sumber daya perairan, kuotanya 42, peminatnya 216, keketatannya 19,44. Kemudian ada budidaya perairan, kuotanya 42 juga, peminatnya 213, keketatannya 19,72. Kemudian ada agroekoteknologi,
kuotanya 179 sangat banyak, peminatnya 895 juga banyak sekali ini. Eh, Cuman karena kuotanya besar sehingga keketatannya 20,00. Dan ada ilmu kelautan, kuotanya 42, peminatnya 204, keketatannya 20,59. Nomor 40 ada agroekoteknologi, tapi yang di kampus Kediri, kuotanya hanya 28, peminatnya hanya 135, sehingga kekatannya di 20,74. Ini adalah klaster ketujuh dari prodi-prodi di Saintek UB. Angkanya semakin besar, semakin tinggi, sehingga peluang diterima juga semakin besar, persaingannya semakin kecil, dilihat dari perbandingan kuota dan peminat. Nah, ini bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan prodi untuk memperbesar peluang teman-teman keterima. Selanjutnya di klaster ke-8 ada prodi instrumentasi, kuotanya 22, peminat 102, kekatanya 21,57. Dan ada guru bisnis perikanan, kuotanya 42, peminat 186, kekatanya 22,58. Dan ada pendidikan teknologi informasi, kuotanya 27, peminatnya 105, kekatatannya 25,71. Dan ada prodi peternakan, kuotanya 163, peminatnya 625, keketatannya 26,08. Kemudian ada teknologi hasil perikanan, kuotanya 42, peminatnya 149, keketatannya 28,19. Ini klaster ke-8, semakin kecil persaingannya, semakin besar peluangnya. Dan teman-teman bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan supaya berpeluang besar diterima di SNMPTN. Lanjut klaster 9, nomor 4 ada pemanfaatan sumber daya perikanan, kuotanya 42, peminatnya 143, keketatannya 29,37. Kemudian ada prodi peternakan, tapi di kampus Kediri ya, kuotanya 28, peminatnya 90, keketatannya 31,11. Kemudian ada prodi aquacultur, kampus Kediri juga, kuotanya 28, peminatnya 69, sehingga keketatannya 40,58. Nomor 29 ada sosiologi dan ekonomi perikanan, kampus Kediri, kuotanya 28, peminatnya hanya 47, sehingga keketatannya 59,57. Kemudian ada prodi desain grafis, ya ini terakhir, tapi dia kelompok D4, bukan S1 ya, diploma 4, kuotanya 29, peminatnya hanya 34, artinya ini selisih 5, keketatannya 85,29. Nah, ini bisa jadi alternatif pilihan peluangnya sangat besar ini untuk bisa lolos di desain grafis dengan apa itu status prodinya di 4 ya. Teman-teman bisa jadikan sebagai rujukan, sebagai salah satu alternatif pilihan, sehingga peluang untuk diterima di SNMPTN lebih besar. Baik, mungkin sampai di sini dulu video tentang keketatan di Brawijaya. Di video berikutnya saya akan mengupas tentang strategi pemilihan prodi supaya lolosnya itu lebih besar peluang. Untuk itu ikuti terus videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.